Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti jalannya diskusi pada hari ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita panjatkan puja selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni Adinul Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk menyampaikan materi pendidikan formal dan non formal anak dengan moderator saya sendiri, Istilam, dengan NIM 2001100093. Kemudian untuk pemateri kedua atas nama saudari Wulan Agustina dengan NIM 2001100087. Kemudian pemateri ketiga saudari Nur Baiti dengan NIM 2001101110. Dan pemateri terakhir Ni Eka Sukma 2001100099. Kemudian nanti untuk penyampaian kesimpulan oleh saudari Nurul Maria dengan NIM 2001101105. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang pendidikan untuk membantu yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Kemudian untuk materi kedua, saya serahkan kepada saudari Wulan Agustina. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina dengan nomor induk mahasiswa 200110087. Saya ingin menyampaikan materi kedua dari kelompok saya. Oke, saya akan menyampaikan materi kedua. Sudah tidak asing lagi dengan menyebutkan istilah anak usia dini dalam dunia pengasuhan parenting. Jadi, siapa sih yang disebut sebagai anak usia dini ini? Kategori anak usia dini yang diterapkan di Indonesia menurut Aisyah 2016 adalah anak-anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Anak dalam kelompok usia ini berada dalam proses perkembangan untuk yang unik karena terjadi bersamaan dengan masa emas atau masa peka. Daftar sekarang dan mendapatkan banyak keuntungan pada masa-masa emas yang hanya terjadi sekali seumur hidup dalam siklus hidup manusia. Inilah proses tumbuh kembang anak terjadi paling pesat. Otak si kecil yang seringkali dikatakan ibarat spons akan dengan cepat dan mudah menyerap berbagai hal, termasuk pengetahuan maupun keterampilan. Ibu tidak bisa mengabaikan begitu saja hal-hal yang diperlukan si kecil untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah vital untuk memastikan bahwa segala yang diterima oleh si kecil adalah semua yang terbaik.
Bagaimanapun juga di kesempatan emas yang ini si kecil harus dipastikan agar dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam proses peningkatan kemampuan fisik dan psikisnya. Potensi anak harus digali sebanyak-banyaknya pada masa ini. Salah satu upaya untuk mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembang yang optimal bagi si kecil adalah melalui pendidikan PAUD, anak usia dini. Fungsi pengenalan dan adaptasi memasukkan si kecil ke TK dapat membuatnya sadari awal mulai mengenal dan terbiasa dunia sekolah serta membantunya siap belajar akademik di jenjang selanjutnya atau sekolah dasar. Sekolah format anak usia dini juga dapat mengembangkan kemampuan anak beradaptasi terhadap rutinitas sekolah seperti berangkat sekolah pagi hari, mengikuti upacara di tiap hari Senin, berolahraga seminggu sekali, serta mengikuti semua pelajaran atau kegiatan terstruktur yang diterapkan di sekolah. Si kecil akan pula dibiasakan untuk mulai memahami aturan-aturan yang berlaku di sekolah, serta kewajiban mentaatinya. Si kecil dikenalkan serta diajarkan tentang hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak boleh dilakukan. Sekian materi dari saya. Pendidikan pada jalur non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk penambah, pengganti, dan pelengkap pendidikan formal mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan jalur non formal ini meliputi pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesusastraan, dan pendidikan yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan bagi peserta didik. Satuan dalam pendidikan formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kelompok belajar masyarakat, kelompok belahar, majelis taklim, serta satuan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, serta sikap dalam bekerja mandiri, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pendidikan dalam jalur non-formal, karena dengan proses penilaian dan penyetaraan oleh lembaga yang dituju pemerintah daerah yang mengacu standar nasional pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Sukma, NIM 200110099. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya, pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari suprasistem pembangunan nasional memiliki 3 subsistem pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal disebut juga pendidikan sekolah, sedangkan pendidikan non-formal dan informal tercakup ke dalam pendidikan luar sekolah. Menurut pengertian Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan ayat 13 menyatakan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kombas mendefinisikan non-formal education sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, baik dilakukan secara terpisah ataupun bagian penting dari kegiatan yang lebih besar, dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik tertentu guna mencapai tujuan belajar.
Sejana pendidikan luar sekolah telah hadir di dunia ini sama tuannya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini, di mana situasi pendidikan ini muncul dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan sekolah lahir di dalam kehidupan masyarakat. Pada waktu bermulanya kehadirannya, pendidikan luar sekolah dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu kegiatan yang terutama berlangsung dalam keluarga, di mana terjadinya interaksi di dalam berupa transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan. Pada dasarnya kegiatan tersebut menjadi akar untuk tumbuhnya perbuatan pendidikan yang dikenal dewasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maria dengan nomor induk mahasiswa 2001110. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan tentang pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan sejenisnya, termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademik dan umum, program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Yang kedua, yakni pendidikan non formal. Pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara sendiri atau merupakan kegiatan penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman pemateri. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.